Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 dalam masa Paskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, sungguh mengagumkan pergaulanmu dengan manusia. Orang berdosa bertobat dan para pembangkang mereda. Kami bersyukur atas semuanya itu dan mohon semoga kami tetap setia bergaul dengan Dikau. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat dalam masa Paskah yang ketiga, diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai 59. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa yang tampak oleh mata tidak mewakili seluruh kebenaran di balik setiap kenyataan kehidupan. Ada kalanya kita mengerti tentang maksud sebuah kejadian setelah bertahun-tahun peristiwa itu berlalu. Kita mungkin memerlukan waktu sampai akhirnya suatu ketika makna dari peristiwa itu akan tersingkap dengan jelas. Maka dalam bacaan Injil tadi kita mendengar kata-kata Yesus, siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal,
dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Inilah roti yang telah turun dari surga. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Sekilas perkataan Yesus ini sulit dimengerti. Akan tetapi setelah melakukan dan mengalaminya melalui Ekaristi, kita baru akan mengerti, meskipun mungkin belum secara sempurna. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Rasul Paulus sebelum bertobat yang bernama Saulus pernah mengancam dan hendak membunuh murid-murid Tuhan. Tetapi hal itu terjadi ketika ia masih bisa melihat dengan matanya. Ketika kemudian ia berjumpa dengan Kristus dalam perjalanan ke Damsyik, maka akhirnya ia bertobat. Dan karena itu ia mampu melihat Yesus dengan kacamata iman yang selama ini ia aniaya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, untuk memahami secara lebih mendalam apa yang dikatakan oleh Yesus ini, di mana ia mengatakan bahwa ia adalah roti kehidupan dan setiap orang harus memakan dia supaya memiliki kehidupan. Maka kira-kira cerita berikut ini bisa membantu kita untuk memahaminya. Jika kita hendak melakukan pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstra, kita biasanya mempersiapkan tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan yang kandungan energinya lebih dari biasanya. Jika musim menanam padi tiba misalnya, tentu akan ada pekerjaan ekstra di sawah. Ibu biasa selalu menyediakan menu yang agak berbeda di atas meja makan dari pagi dan malam. Kalau kita mencita-citakan sebuah kehidupan yang kekal, yakni kehidupan bersama Allah, tentulah kita harus mengisi hidup ini dengan makanan yang memungkinkan kita masuk dalam kehidupan kekal itu. Makanan apakah itu? Roti hidup, yakni makanan yang datang dari Allah sendiri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita dibentuk oleh apa yang kita makan. Kita membutuhkan makanan yang tepat untuk sebuah kehidupan yang tepat. Yesus menawarkan dirinya untuk kita makan. Menyantap tubuh Yesus itu berarti menyantap seluruh kenyataan Yesus, kata-katanya, pengajarannya, perasaannya, dan tindakannya, tubuhnya sendiri, sehingga bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup dalam diri kita. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, baiklah saat Ekaristi, saat menyambutnya dalam komuni, dalam iman kita pahami bahwa kita sedang mengunyah dan menelan secara penuh dan total seluruh kenyataan Yesus. Agar sebagaimana Yesus menjadi manusia benar di hadapan Bapa, demikian kita juga menjadi manusia benar di hadapan Bapa, menjadi manusia yang hidup bersama Bapa. Maka Ekaristi adalah puncak dan pusat seluruh kehidupan orang-orang Katolik. Maka saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang Katolik yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi.
Tuhan Yesus memberkati.